Selamat pagi dunia. Jadi ini adalah hari kedua aku di Jakarta. Kemana aja aku? Enggak kemana-mana. Terus kemarin baru aja aku nyampe hotel kan, udah di chatting sama Anggi, katanya anak-anakku terlunta-lunta. FYI, bapakku itu emang kebiasaan banget ngutang-ngutang orang. Jadi sampai umurku segini pun masih sering banget dikutang-kutang. Insiden Arya dan Saras kutang Pak Jaya itu jadi ngingetin aku sama kejadian waktu aku kelas 2 SD. Jadi pada suatu hari aku sama Ena ponakanku pergi ke SD 4 Ubud. SD itu lagi ada acara perpisahan, jadi bapak aku ngajak aku dan Ena buat pergi nonton. Sepanjang acara kita ditinggal sama bapakku sampai akhirnya para penonton itu sudah pada mulai pulang dan udah mulai sepi gitu aulanya kan. Aku inisiatif lah ngajak Ena buat pulang jalan kaki karena udah nggak ada pilihan lain. Aula SD 4 Ubud itu lokasinya pas banget di depan Setre. Bayangin nggak kalau itu mulai sepi, bakal jadi betapa horornya lokasi tersebut. Jalan Tegalantang menuju Ubud pada saat itu tuh masih sepi banget. Kita berdua bocil-bocil itu jalan kaki. Saat kita lagi jalan kaki, tiba-tiba kita disamperin sama bapak-bapak yang kita nggak kenal. Terus bapak-bapak itu nawarin, atau teman muleh gitu. Tapi kan kita berdua nggak kenal kan. Tapi aku waktu itu masih positive thinking. Cuman ini si Ena, dia sangat overthinking dan bikin aku jadi negative thinking juga. Dia bilang gini, mau Yanti kenal aja bapak-bapak itu sing po engken nya kita culik aja engken. Dia udah berspekulasi bahwa akan terjadi penculikan anak di tempat sepi. Maka jadilah kita nolak ajaan bapak-bapak itu. Sing pak kamu jalan gen, aku bilang kayak gitu kan. Tapi bapaknya itu tuh mepetin terus. Akhirnya karena si Ena nih udah negatif thinking banget, mau Yanti jadi kita culik aja. Akhirnya kita lari. Tapi bapak-bapak itu tuh gak peka kalau kita tuh ketakutan, kita lari dia malah ngejar. Sampai akhirnya di sebuah pengkolan bapak-bapak itu akhirnya menyerah buat nawarin kita tumpangan. Terus bapak-bapak itu pergi. Kalau kalian lihat di Gmap, jarak antara SD 4 Ubud dengan Circle K Monkey Forest kan kalau pakai mobil itu bisa sampai 7,5 km. Waktu zaman itu belum ada shortcut antara Jalan Swete dengan Junjungan. Waktu itu kita lewat dari Tegalantang, habis itu ke Junjungan, terus ke taman, terus ke Pasar Ubud, terus sampailah di Monkey Forest. Itu jauh banget. Sampai rumah kaki kami sampai bergetar, getar banget, capek gila. Kemudian waktu kita udah nyampe rumah, tiba-tiba bapakku datang dengan motor ceketernya yang treng teng teng itu, treng teng teng teng. Ngelihat kita udah sampai rumah, dia cuma bilang gini dengan muka datar dan tanpa rasa bersalah, ya kalian berjumah oh. Kesel banget. Jaraknya berkilo-kilometer dan kita waktu itu masih bocil. Aku kelas 2 SD dan Sena kelas 1 SD. Lu bayangin dua orang bocil yang hampir mengalami penculikan anak. Tapi untung kita sampai di rumah dengan selamat. Soalnya kalau sampai Ena kenapa-kenapa, misalnya dia diculik, jeping. Kebayang sih aku mau warti gerong-gerongnya bakal kayak gimana.